Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Silakan Charlie dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 tentang gangguan organ peredaran darah. Yang kedua materinya tentang amanat pantun. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama, kalian dapat menelaah makna dan amanat pantun dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian dapat membuat pantun dan menyimpulkan amanat pantun yang kalian buat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah. Yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah manusia. Masih ingat tidak anak-anak apa itu pantun? Kemudian ciri-ciri pantun apa saja? Jenis-jenis pantun apa saja? Silahkan yang masih ingat ungkapkan pendapat kalian. Pantun adalah karya sastra lama yang bersajak abe-abe. Pantun merupakan karya sastra lama yang berbentuk puisi. Jenis-jenis pantun: pantun kanak-kanak, pantun orang muda, pantun orang tua, pantun teka-teki, pantun nasihat, pantun jenaka, dan pantun kiasan. Itu yang dimaksud dengan amanat. Amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh si pemberi amanat. Benar sekali, Ketut. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, cara menentukan amanat pantun itu yang pertama, tentukan isi pantun pada baris ketiga dan keempat. Jadi kalian fokus ke baris ketiga dan keempat. Kemudian yang kedua, ringkas kembali isi pantun tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh. Yang dimaksud dengan amanat adalah pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut. Pantun yang saya buat, pantun nasihat. Kalau kamu lagi di pantai jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai jangan lupa rajin belajar. Amanatnya, kalau kamu ingin pandai harus rajin belajar. Pantun yang saya buat, pantun nasihat. Enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya indah dan bermain. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citamu kelak tercapai. Amanat dari pantun nasihat tersebut adalah anak sekolah itu harus banyak belajar jika ingin menggapai cita-citanya. Pantun jenaka. Buah salak enak rasanya, serat tanda pohon berduri. Orang galak seram rupanya, tampang saja bukan dari hati. Amanat pantun. Orang galak atau orang baik terlihat dari wajahnya rupanya. Pantun yang saya buat, pantun nasihat. Hari panas badannya gerah, tapi bekerja menjadi lelah. Masa depanmu akan cerah jika belajarmu rajin di sekolah. Amanatnya,
Masa depanmu akan cerah jika belajarmu rajin di sekolah. Pantun yang saya buat, pantun nasihat. Jalan-jalan ke Semarang, bawa bandeng tanpa duri. Belajarlah mulai sekarang untuk bekal kemudian hari. Amanatnya adalah belajarlah mulai sekarang agar untuk bekal kemudian hari. Pantun yang saya buat adalah pantun nasihat. Keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak jangan nakal supaya guru tidak marah. Amanatnya jadi anak jangan nakal supaya guru tidak marah. Pantun nasihat, ke Bogor membeli talas, sampai di rumah simpan di kulkas. Jika ingin menjadi bintang kelas, belajar jangan malas-malas. Amanat pantun, rajinlah belajar agar menjadi pintar. Pantun nasihat, saya memiliki tanaman yang sama. Saya menanam bunga di taman. Jadilah rendah hati pada sesama, maka kau akan mendapat teman. Amanat pantun, jadilah orang yang rendah hati, tidak sombong agar banyak teman. Bagaimana anak-anak dari tayangan video tersebut? Apakah ada yang ingin bertanya? Bu, aterosklerosis itu apa? Bu, leukemia itu penyakit apa loh Bu? Belum paham ya apa itu. Bu, hipertensi atau darah tinggi itu apa Bu? Yang tahu jawabannya temennya boleh menjawab loh ya sebelum ibu jawab. Pertanyaan dari Ketut aku tahu. Kanker darah. Leukemia adalah penyakit yang ditandai oleh produksi leukosit yang berlebih sehingga jumlahnya melebihi batas normal. Pertanyaan dari Ketut, leukemia adalah kanker darah. Bagus nak, pendapat kalian bagus. Pertanyaan dari Vina, hipertensi itu adalah darah tinggi, yaitu tekanan darah lebih dari 140 atau 90 mmHg. Pinter Vika, pinter sekali nak. Ada yang tahu jawaban atas pertanyaannya Charlie? Baik anak-anak, benar sekali apa yang sudah diungkapkan pendapatnya oleh teman-teman kalian yang lain. Untuk pertanyaan Charlie, karena belum ada yang menjawab ya nak, ibu jawab. Yang ditanyakan Charlie itu apa yang dimaksud dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis itu merupakan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plang nak pada dinding pembuluh darah. Masih ingat kan kemarin pembuluh darah itu ada pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, jadi terjadi penyempitan dan pengerasan sehingga kondisi itu merupakan penyebab penyakit jantung koroner. Gangguan peredaran darah. 1. Anemia. Penyebabnya 1. Makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Gangguan peredaran darah. 2. Tekanan darah rendah. Penyebabnya 2. Terjadinya penurunan tekanan darah. Gangguan peredaran darah. 3. Tekanan darah tinggi. Penyebabnya 3. Naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Organ peredaran darah manusia. 1. Jantung koroner. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia.
Nomor 1, penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Gangguan peredaran darah manusia. 2, hipertensi dalam kurung tekanan darah tinggi. Penyebab peredaran darah manusia. Nomor 2, penyempitan pembuluh darah. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, coba simpulkan apa saja yang kalian pelajari hari ini, mulai dari pantun serta gangguan organ peredaran darah. Yang saya pelajari hari ini tentang ciri-ciri pantun, pengertian pantun, jenis-jenis pantun, tentang penyebab gangguan peredaran darah pada manusia. Dari ciri-ciri pantun dan amanat pantun dari gangguan organ peredaran darah itu, gangguan peredaran darah sama penyebab gangguan pada organ peredaran darah itu pelajari hari ini. Benar sekali nak, hari ini kita telah belajar 2 muatan, yaitu pantun dan gangguan organ peredaran darah. Setiap pantun memiliki amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nah, cara menentukan amanat pantun yaitu kita melihat baris ketiga dan keempat. Kemudian tadi juga kita belajar tentang gangguan peredaran darah. Banyak sekali ya nak gangguannya. Di antaranya ada anemia, hipertensi, leukemia, stroke, jantung koroner, varises, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, setelah pembelajaran ini silahkan kalian kerjakan evaluasi pada link berikut ya, Ibu share di WA Group. Ingat ya nak, jaga selalu kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.